Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian kita, pembahasan dari sirah nabawiyah yang kita ambil dari uraian Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah. Kita masih dalam pembahasan ibtidaul wahyi, awal mula turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala, falamma balagha 40 sanah ikhtassahu Allah biqaramatihi wa bata'athahu birisalatihi. Tatkala beliau mencapai umur 40 tahun, maka Allah telah mengkhususkan beliau dengan kemuliaannya dan mengutus beliau dengan membawa risalahnya. Atahu Jibrilu alaihi salam wa huwa bi ghari Hira Jabal bi Makkah fa aqama bi Makkah 13 sanah wa qila 15 sanah wa qila 10 was sahihul awwal. Kata beliau, maka Jibril alaihi salam mendatangi Nabi SAW di Gua Hira, yaitu sebuah gunung yang ada di Makkah. Kemudian setelahnya beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul dan tinggal di Makkah selama 13 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun. Ada perbedaan pendapat. Dan kata beliau sahihul awal, pendapat yang benar adalah yang pertama, yaitu Nabi tinggal di Makkah setelah masa kenabian selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Kemudian kata beliau, wa kana yusalli ila Baitul Maqdis muddatan atau muddata iqamatihi di Makkah. Dan Nabi itu salat di Baitul Maqdis, itu menghadap ke Baitul Maqdis selama beliau tinggal di Makkah. Wala yastadbirul Ka'bah wa yaj'aluha baina yadayhi. Tapi beliau tidak membelakangi Ka'bah, namun menjadikan Ka'bah tersebut berada di hadapan beliau. yakni beliau jadikan antara beliau dengan Baitul Maqdis ada Ka'bah di depannya, sehingga tidak membelakangi Ka'bah. Wa shalla ila Baitul Maqdis aidan ba'da qudumihi al-Madinata 17 syahran atau 16 syahran. Kemudian beliau salat menghadap Baitul Maqdis setelah beliau tinggal di Madinah, setelah beliau datang ke Madinah selama 17 bulan atau 16 bulan. Baru setelahnya terjadi perubahan arah kiblat menuju Ka'bah.
setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya arah kiblat dirubah. Iya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan ini beliau sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, dan itulah kiblat para nabi dan para rasul sebelum beliau. Dan Nabi SAW mengikuti kiblat para nabi dan para rasul sebelum beliau. Iya. Namun ketika orang-orang Yahudi mereka berbangga dengan hal tersebut dan merasa bahwa agama mereka diikuti oleh Nabi Muhammad dan diikuti oleh kaum muslimin tatkala itu. Bahkan mereka mengolok-olok kaum muslimin. Mereka sebutkan bahwa Nabi Muhammad hanya ikut apa yang kami lakukan. Kami sholat menghadap Baitul Maqdis, kami beribadah menghadap Baitul Maqdis, dia pun ikut menghadap Baitul Maqdis. Nah, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya arah kiblat dirubah, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini beliau sallallahu alaihi wasallam sudah salat sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Nah, dan kewajiban salat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam peristiwa yang bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, yang mana tentu saja peristiwa ini adalah peristiwa yang masyhur di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin, dan tercatat di dalam sejarah, diceritakan terkait dengan sejarah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka mengimani kejadian tersebut. Isra dan Mi'raj. Al-Isra itu artinya perjalanan malam. Adapun Mi'raj secara bahasa dia isim alat, yaitu alat yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas langit. Nah, dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini tentu tidak ada keraguan terhadapnya, ya, karena diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, dan para ulama telah berijma, bersepakat tentang hal tersebut. Nah, jadi Isra itu adalah perjalanan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah, kemudian ke Masjidil Aqsa, itu yang disebut dengan Baitul Maqdis yang ada di Palestina, menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Itu Isra. Adapun Mi'raj itu maknanya as-su'ud, yakni perjalanan naik ke atas langit. Perjalanan naik ke atas langit Rasulullah bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Aqsa, ya, kemudian naik ke atas langit, melewati langit pertama, kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga sangat dekat dengan Nabi, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu diisra mi'rajkan oleh Allah dengan badan dan ruhnya. Dengan badan dan ruhnya dalam keadaan beliau tersadar, bukan dalam keadaan tertidur atau di dalam mimpi. Iya. Dan ini pendapat jumhur salaf, mayoritas para ulama as-salaf dari kalangan ahlul hadis wal fuqaha dan juga ahli sejarah menetapkan hal tersebut. Nah, sebab di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Disebut abdihi, yang mana al-abd dalam bahasa itu mencakup ruh dan jasad, bukan hanya ruh saja. Nah, dan dikatakan subhan. Subhan artinya maha suci. Ini kalimat yang menunjukkan perkaranya bukan perkara kecil, tapi perkara yang besar. Kalau hanya sekedar dalam mimpi misalnya, atau dengan ruhnya saja, maka tidak dikatakan sebagai peristiwa yang besar, karena mimpi adalah hal yang biasa. Nah, orang mimpi terbang, orang mimpi berada di atas langit, itu hal yang biasa, namanya juga mimpi. Nah, dan tidak mungkin orang-orang kafir mengingkari hal tersebut kalau memang cuma mimpi. Nah, tetapi ketika Nabi SAW diperjalan malamkan ketika itu dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan beliau tersadar, nah ini sangat jelas menunjukkan keagungan peristiwa itu, kebesaran dan kemuliaan peristiwa itu. Dan itu salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Isra dan Mi'raj menggunakan burak, kendaraan yang bernama burak. Nah, kalau sekadar mimpi atau dengan ruhnya saja, maka tidak mungkin menggunakan burak, karena burak itu kendaraan yang dinaiki. Nah, ya, karena ada sebagian yang berpendapat seperti itu, dan ini pendapat yang tidak diterima. Mayoritas para ulama salaf berpendapat bahwa Nabi SAW di Isra Mi'rajkan dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan beliau tersadar, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan mimpi. Iya. Dan Isra dan Mi'raj itu sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada nabinya, karena berbagai peristiwa. Jadi sebelum kejadian Isra dan Mi'raj ini, itu disebutkan peristiwa-peristiwa yang memilukan yang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebut ya, tahun itu sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan. Walaupun penamaan itu juga dikritik oleh sebagian ulama, tapi ada yang menyebutkan hal yang demikian. Hal tersebut dikarenakan memang sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi SAW menghadapi peristiwa-peristiwa yang memilukan. Di tahun itu istri tercinta beliau wafat, Khadijah radhiyallahu anha, yang membela Nabi, mendukung Nabi dengan hartanya, itu meninggal dunia. Tentu Nabi SAW terpukul dengan hal tersebut. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu, pamannya Nabi Abu Talib juga wafat pada tahun yang sama. Nah, sehingga disebutkan bagaimana kesedihan Nabi tatkala itu. Paman beliau Abu Talib walaupun kafir, tetapi sangat membela Nabi. Nah, menolong dakwah Nabi, menguatkan dakwah Nabi, itu Abu Talib, dan meninggal juga pada waktu itu. Nah, salah satu halangan terbesar orang-orang kafir Quraisy untuk bisa mengganggu Nabi karena ada Abu Talib. Mereka masih memuliakan dan menghormati Abu Talib. Nah, di tahun itu Abu Talib meninggal dunia. Nah, kemudian juga di tahun itu Nabi SAW menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa dari kafir Quraisy yang ada di Mekah, sehingga Nabi melihat beliau butuh berdakwah ke tempat yang lain, maka beliau pergi ke Taif untuk berdakwah di sana dengan harapan ada orang-orang yang mau menerima dakwah beliau di Taif. Tapi apa yang beliau dapatkan di sana?
Ya, belum beliau berdakwah, beliau sudah dilempari oleh manusia dengan batu-batu sehingga berdarah dan mengalir darah di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa dilihat betapa ujian menimpa Nabi bertubi-tubi tatkala itu. Iya. Bahkan penduduk Taif itu memprovokasi lagi penduduk Makkah. Ketika Nabi mau kembali diprovokasi supaya jangan menerima Muhammad di Makkah. Nah, akhirnya orang pun bersepakat untuk hal tersebut. Iya. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana penderitaan Nabi pada saat itu. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi untuk memuliakan beliau dan untuk memberikan hiburan kepada Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan Allah Subhanahu wa taala seakan ingin memberitahukan kepada nabinya, ingin mengabarkan kepada nabinya bahwa seandainya dan sekalipun penduduk bumi mereka mengolok-olok engkau, menghinakan engkau, merendahkan engkau, maka kami penduduk langit dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala memuliakan engkau. Nah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada nabinya tentang hal tersebut. Nah, sehingga Isra dan Mi'raj ini sebagai bentuk hiburan dari Allah untuk nabinya. Iya, dan kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW ditemani oleh malaikat yang termulia ketika itu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Berjalan bersama Nabi menggunakan burak, kendaraan yang luar biasa kecepatannya, yang langkah kakinya sejauh mata memandang dalam kedipan mata. Itu kendaraan yang dipakai oleh Nabi pada saat itu. Nah, dan di saat Isra dan Mi'raj inilah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan nabinya suatu perintah yang sangat besar, perintah yang dikhususkan untuk Nabi untuk menerimanya secara langsung, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau syariat yang lain, puasa, zakat, haji, itu diterima oleh Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Berbeda dengan solat. Nah, solat ini diterima oleh Nabi SAW langsung dari Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, maka ini menunjukkan keluar biasaan ya peristiwa ini, dan Nabi SAW ketika itu ya solat pada saat itu, dan Nabi SAW menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Iya, makanya salat 5 waktu ya ini mengingatkan kepada kita akan peristiwa yang besar ini. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj mengingatkan kepada kita akan keagungan dan keluar biasaan salat 5 waktu yang harusnya diagungkan oleh kaum muslimin. Ibadah badan yang paling utama adalah salat. Ibadah badan yang paling utama adalah salat. Nah, maka peristiwa Isra dan Mi'raj sekali lagi merupakan peristiwa yang besar yang disinggung di dalam Al-Qur'anul Karim. Disinggung dalam Al-Qur'an ya. Bahkan disebut di dalam Al-Qur'an satu surat yang disebut dengan surat Al-Isra, yang memang langsung menggambarkan dari penamaannya peristiwa yang besar tersebut. Dan di ayat pertama memang disinggung tentang hal tersebut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, untuk kami perlihatkan kepada beliau sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini tentang peristiwa Isra.
Dan juga tentang Mi'raj itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm mulai dari ayat 13 sampai 15. Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril di kesempatan yang lain, nazlatan ukhra. Di mana itu? Inda sidratil muntaha. Itu di dekat sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di dekat sidratul muntaha ada surga yang menjadi tempat tinggal. Nah, ini tentang Isra Mi'raj disinggung di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun hadis, maka derajatnya sampai mencapai mutawatir. Nah, disebutkan oleh sebagian ulama ada sekitar 16 orang sahabat yang berbeda meriwayatkan hadis tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah. Dan ulama telah sepakat akan hal tersebut, bahkan dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terkait dengan kesepakatan ulama tentang Isra dan Mi'raj ini, sehingga tidak ada yang mengingkari peristiwa tersebut kecuali orang yang zindiq. Nah, kecuali orang yang zindiq. Bagaimana tidak? Ulama menyebutkan hal tersebut, bahkan telah bersepakat, hadis-hadisnya mutawatir, kata Imam Al-Asfahani sebagaimana dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ijtima' Juyush Al-Islamiyah. Maka tidak ada yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj kecuali orang yang zindiq, munafik. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, maka peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang mendewakan akalnya saja. Nah, dari kalangan para aqlaniyun. Sebagian ada yang mengingkari ya bahwa Nabi SAW itu Isra dan Mi'raj, ya mungkin mimpinya saja. Nah, bukan dengan ruh dan jasadnya. Ya. Ada yang mengingkari seperti itu. Ya, memang kalau kita fikirkan dengan akal, ya, kejadian Isra dan Mi'raj ini ya mungkin boleh dikatakan atau bisa dikatakan di luar akal di saat itu. Ini kalau orang berpikir secara logikanya, ya karena apa? Ya karena di masa itu ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, itu kalau ditempuh perjalanan ke sana 1 bulan pakai onta. Kalau bolak-balik ya harusnya 2 bulan. Sementara Nabi perjalanan malam, bahkan bukan sekedar Isra saja, bukan sekedar ke Palestina saja, naik lagi ke atas langit. Dan di atas langit disebutkan kejadian-kejadian yang banyak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Dan Nabi kembali ke Makkah sebelum sholat subuh. Jadi tidak sampai 1 malam, cuman beberapa malam saja. Cuman apa? Cuman beberapa malam saja. Nah, sehingga dengan kejadian ini ya, banyak dari kaum musyrikin yang mentertawakan Nabi. Bahkan ada sebagian muslim yang menjadi ragu, bahkan ada yang murtad gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ada sebagian muslimin yang murtad gara-gara apa? Tidak bisa diterima dengan akal. Nah, bagaimana bisa Muhammad pergi katanya cuman hanya 1 malam, dan sampai 1 malam lagi kembali di waktu subuh. Nah, sudah berjalan dan memang sengaja disebar-sebarkan oleh orang-orang musyrikin. Jadi peristiwanya ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj kemudian diceritakan kan kepada orang-orang musyrikin. Abu Jahal ketika itu memanfaatkan kesempatan. Katanya apa? Wahai Muhammad, kau tunggu di sini. Nah, kau tunggu di sini, aku akan kumpulkan orang-orang musyrikin supaya mendengarkan ceritamu ini. Abu Jahal ya, seperti itu karena dia ingin supaya orang bersepakat tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW ketika itu ya kumpulkan mereka. Maka dikumpulkan orang-orang musyrikin, maka diceritakan oleh Nabi SAW. Nah, subhanallah ya, ketika itu Nabi ditertawakan dan sebagian muslimin ada yang ragu dengan keislamannya.
Ada yang ragu dengan keislamannya, subhanallah. Dan mereka sebar-sebarkan sampai mereka datangi sahabat-sahabat yang lain. Bahkan mereka datang kepada sahabat Abu Bakar. Nah, subhanallah, Abu Bakar lah yang pertama kali membenarkan Nabi SAW. Bahkan ketika orang musyrikin datang kepada Abu Bakar, nah, kemudian seakan-akan mengolok-olok, ya, engkau tidak dengar apa yang dikatakan oleh sahabatmu Muhammad. Dia bercerita tentang hal yang luar biasa, hal yang di luar akal. Apakah engkau membenarkannya? Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Na'am, inni la usaddiquh fima huwa ab'adu min dzalik." Kata Abu Bakar dengan tegasnya, beliau mengatakan, "Ya, aku membenarkan beliau. Bahkan aku benarkan beliau kalau terjadi kejadian yang lebih aneh daripada Isra dan Mi'raj itu." Subhanallah. Maka disitulah Abu Bakar, beliau dijuluki dengan As-Siddiq, seorang yang sangat jujur dan selalu membenarkan. Tidak ada yang datang dari Nabi kecuali Abu Bakar itu benarkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya seseorang, ya, ketika memikirkan dengan akal fikirannya, ya, mungkin tidak akan sampai. Tetapi kalau dia mengimani hal tersebut, nah, maka tentunya dia akan mengatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa akan segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan jadi maka terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu kita terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Bahkan kalau kita perhatikan dalam surat Al-Isra itu sendiri, Allah tegaskan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tidak punya ilmu terhadapnya, karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di satu sisi sebagian ulama menyebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj sebenarnya tidak bertentangan juga dengan akal fikiran. Tidak bertentangan dengan akal fikiran, bukan hal yang mustahil. Nah, apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang. Kalau dulu orang untuk pergi ke Palestina perjalanan 1 bulan karena naik onta. Coba kalau zaman sekarang, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya ditempuh beberapa jam saja naik pesawat, ya kan? Yang mana kalau di zaman dulu itu mustahil juga, mungkin di luar akal juga karena belum ada pesawat. Nah manusia saja dengan otaknya, dengan pemikirannya bisa membuat alat transportasi seperti itu. Bahkan katanya ada jet itu ya yang bisa mengalahkan kecepatan suara. Bayangkan cepatnya itu bisa mengalahkan apa? Kecepatan suara. Itu buatan manusia. Nah, ya sehingga kalau di zaman sekarang ini ya tentunya tidak mustahil, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang buat. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang buat. Dan kendaraannya bukan sembarang kendaraan, pakai burak. Burak itu hewan ya. Hewan yang disebutkan dia apa namanya? Bighal itu peranakan antara kuda betina dengan keledai jantan. Nah, lahir anaknya namanya bagal atau bighal. Nah, yang mana kecepatannya ya, langkahnya itu sejauh mata memandang dalam kedipan mata luar biasa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat terkait dengan hadis Isra dan Mi'raj ini, tentu hadisnya panjang ya, banyak. Tapi kalau kita mau ringkas, hadisnya diriwayatkan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iya. Di mana kita ambil poinnya saja bahwa Nabi SAW bersama malaikat Jibril itu berjalan di malam tersebut menggunakan hewan burak, yang mana hewan tersebut berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek daripada bighal.
Ketika dia melangkah, maka langkahnya sejauh mata memandang dalam kedipan mata. Nah, itu yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Sampai ke Baitul Maqdis atau dinamakan juga dengan Masjidil Aqsa. Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian salat 2 rakaat di sana mengimami para nabi dan para rasul, ruhnya para nabi dan para rasul. Nah, kemudian di peristiwa itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat Jibril bejana yang padanya berisi khamar dan ada juga bejana yang berisi susu. Kemudian Nabi SAW memilih susu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, engkau telah memilih fitrah. Nah, engkau telah memilih yang fitrah, yakni sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian setelahnya Nabi SAW naik ke atas langit, ya. Kemudian bersama malaikat Jibril alaihissalam, ya, sampai ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, malaikat Jibril meminta dibukakan langit pertama. Nah, disebutkan percakapan malaikat Jibril dengan penjaga pintu langit pertama. Ditanyakan, man anta, siapa anda? Jibril. Malaikat Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Nah, dia bersamaku adalah Muhammad SAW. Kemudian ditanya lagi, hal bu'ith, apakah dia seorang yang diutus? Na'am bu'ith, beliau adalah orang yang diutus. Maka dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Dengan Nabi Adam di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabiullah Adam. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, sama seperti di langit yang pertama. Ditanya namanya, siapa yang bersama beliau. Nah, dijawab oleh malaikat Jibril. Dan di langit yang kedua Nabi berjumpa dengan Nabiullah Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Itu beliau jumpai di langit keberapa? Di langit yang kedua. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga, sama seperti di langit pertama dan di langit yang kedua. Dan di langit yang ketiga ini Nabi berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf mendoakan kebaikan untuk Nabi. Dan nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu, mendoakan kebaikan untuk Nabi. Nah, di langit ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf, ya. Di langit pertama tadi berjumpa dengan siapa? Nabi Adam. Langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian naik ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Ingat ya, di langit yang keempat Nabi siapa? Nabi Idris alaihissalam. Baik. Kemudian di langit yang kelima, ya, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Dengan Nabi Harun. Nah, ya tentunya ini sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mungkin tidak semua nabi Rasulullah jumpai di situ, dan nabinya pun berbeda-beda kan. Nah, di langit yang keempat Nabi berjumpa dengan Idris, di langit yang kelima Nabi berjumpa dengan Harun, Nabiullah Harun alaihissalam. Kemudian di langit yang kelima, di langit yang keenam, ya, Nabi berjumpa dengan Nabiullah Musa. Nabiullah Musa alaihissalam itu di langit yang keberapa? Yang keenam. Kemudian di langit yang ketujuh, kira-kira Nabi berjumpa dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Dari sini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat utama, karena beliau berada di langit yang ketujuh. Nah, di langit yang ketujuh. Taib. Nah, di sana beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, bapaknya para nabi. Nah, di sana beliau bersandar, ya, menyandarkan punggungnya di sebuah yang bernama Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur ini disebutkan 70.000 malaikat sholat di dalamnya. 70.000 malaikat sholat di dalamnya setiap hari seperti itu. Dan ketika 70.000 ini telah sholat, keluar digantikan oleh 70.000 malaikat yang baru. 70.000 malaikat yang sudah pernah sholat tidak lagi masuk ke situ, digantikan oleh 70.000 lagi, dan itu berlaku tiap hari seperti itu. Banyaknya malaikat itu yang sholat di mana? Di Baitul Ma'mur. Nah, kemudian Nabi SAW
Ya, dan ini menunjukkan kemuliaan Nabi. Beliau tidak hanya di mana? Beliau tidak hanya di langit yang ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha. Nah, yang mana disitulah di Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini secara ringkas apa yang didapati oleh Nabi SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Dan juga sebagian ulama menyebutkan di peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga Nabi diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak. Maka Nabi melihat ada seorang Nabi wa ma'ahu ar-rahad, bersamanya ada pengikutnya jumlahnya cuma 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan, ada nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan bahkan ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Nah, kemudian itrufi ali sawadun azim, diperlihatkan kepadaku suatu hitam yang besar menunjukkan banyaknya orang. Fadzanantu annahum ummati, aku menyangka bahwa mereka adalah umatku, tapi dikatakan kepadaku hada Musa wa qaumuh. Nah, itu Nabi Musa bersama kaumnya. Nah, ulama berdalil dengan hadis ini bahwa umat terbanyak setelah Nabi Muhammad SAW adalah umatnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Karena diperlihatkan kepada Nabi, bahkan Nabi menyangka itulah umatnya saking banyaknya. Nah, tapi dikatakan kepada beliau, ya, undur ilal ufuk, lihatlah ke ufuk sebelah sana. Maka Nabi melihat hitam yang besar, lebih besar daripada sebelumnya. Barulah dikatakan hadi ummatuk, itulah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, dan bersama mereka ada 70.000 orang dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebagian ulama menyebutkan ini juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, dan banyak kejadian-kejadian yang lainnya. Nabi SAW diajak keliling melihat keadaan surga dan neraka. Nabi melihat di situ bagaimana keadaan surga, Nabi lihat bagaimana keadaan neraka. Nah, di peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, ulama berbeda pendapat apakah Isra dan Mi'raj ini terjadi 1 kali atau sampai beberapa kali. Nah, yang rajih dari pendapat para ulama, dan ini pendapat mayoritas jamahirul ulama, nah, bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi hanya 1 kali saja. Hanya 1 kali saja, tidak sampai berulang. Nah, dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya menunjukkan akan kejadian yang luar biasa yang tidak hanya terjadi di alam bumi saja, tetapi juga menyangkut alam di atas langit sana. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Dari mukjizat besar yang Allah berikan dan khususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul sebelum beliau. Iya. Kemudian mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan akidah ahli sunnah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali dari kalangan orang-orang kufar dan orang-orang zindiq. Orang-orang kufar dan orang-orang zindiq. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian juga para ulama rahimahumullah taala membahas tentang Isra dan Mi'raj ini di berbagai disiplin ilmu. Ahli hadis membahasnya di dalam kitab hadis, ahli tafsir membahasnya di dalam kitab tafsir mereka. Nah, ahli sejarah, apalagi ahli akidah juga menyebutkan di dalam akidah mereka. Makanya salah satu dari akidah yang ditetapkan di dalam oleh Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyahnya, dalam akidahnya Aqidatul Tahawiyah, termasuk di dalamnya beliau sebut tentang Isra dan Mi'raj. Tentang Isra dan Mi'raj itu disebutkan. Nah, dan juga ulama mengarang kitab secara tersendiri tentang Isra dan Mi'raj ini. Seperti Imam Suyuti rahimahullahu taala, beliau punya kitab judulnya Al-Ayatul Kubra fil Mi'raj wal Isra.
Juga Imam Abu Syamah, Syekh Al-Albani di masa sekarang, Syekh Al-Albani juga punya kitab tentang Isra dan Mi'raj, dan banyak lagi para ulama yang mengarang tentang kitab tersebut ya, tentang Isra dan Mi'raj. Nah, hanya saja yang jadi permasalahan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Nah, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj ini sebagian orang, bahkan mungkin mayoritas orang pada zaman ini menyangka bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan apa? Pada bulan Rajab tanggal 27 Rajab. Makanya diperingati tanggal merah itu, tanggal 27 Rajab. Nah, dirayakan ya oleh sebagian kaum muslimin. Nah, padahal kalau kita lihat ya, secara sejarah, apakah Isra Mi'raj itu benar terjadi pada tanggal 27 Rajab? Ya, ulama menyebutkan bahwa memang ada pendapat yang menyebutkan tanggal 27 Rajab, tapi pendapat itu min afil aqwal, termasuk pendapat yang paling lemahnya. Ya, pendapat yang paling lemahnya. Bahkan ini disebutkan oleh ulama Syafi'iyah sendiri terkait dengan hal tersebut. Ulama beda pendapat, bukan hanya tanggalnya, bulannya pun ulama beda pendapat. Apakah di bulan Rajab atau di bulan yang lainnya? Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ada 10 pendapat. Ada 10 pendapat ulama tentang hal tersebut. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj, Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, juga di kalangan muasir seperti Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum juga menyebutkan perbedaan pendapat. Ada sampai 10 pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, di bulan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, tanggal 27 Rabiul Awal, ada yang mengatakan di Rabiul Tsani, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Muharram. Yang mana yang benar? Nah, tanggalnya pun beda-beda. Ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan tanggal 17, beda-beda ulama. Dan pendapat yang mengatakan 27 Rajab itu min adhafil aqwal, termasuk dari pendapat yang paling lemahnya. Nah, termasuk pendapat yang paling lemahnya. Terus mana yang sahih? Ya wallahu alam. Memang tidak ada keterangan yang sahih tentang kapan peristiwa itu terjadi, tanggalnya, bulannya berapa, itu wallahu a'lam. Tetapi secara pasti kita yakini Isra dan Mi'raj itu benar terjadi. Tetapi tanggalnya kapan, bulannya kapan, wallahu a'lam. Dan Allah punya hikmah mengapa itu dirahasiakan. Ya, karena memang terkait dengan tanggal dan bulannya itu bukan hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, yang terpenting dari situ pelajaran yang kita ambil, kau beriman atau tidak dengan Isra dan Mi'raj itu. Kemudian hikmah-hikmah yang dipetik dari pelajaran perjalanan Isra dan Mi'raj itu yang kita ambil. Bukan kita sibuk mengetahui tanggalnya berapa, kemudian nanti dijadikan seremonial atau perayaan-perayaan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mungkin ini sekilas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Ini dari perkara yang kita singkat dari penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.